Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuqafu abadal abidin wa dahra dahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin. Adapun syarat sah Islam itu 4 perkara. Syarat sah Islam 4 macam. Ada juga kan kita 4 macam nih. Bilanya ada di dalam diri kita 4 macam sah keislaman kita di sisi Allah. Mudah-mudahan ada tak kumpul nih 4. Yang pertama yaitu syarat sah Islam sabar akan hukum Allah Ta'ala. Yang pertama sabar akan hukum Allah Ta'ala. Nah, apa yang dihukum akan oleh Allah Ta'ala, sabar menerimanya. Allah Ta'ala menyuruh sampai yang 5 waktu, sabar menjauhinya. Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita puasa di bulan Ramadan, sabar menjauhinya. Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita mengerjakan atau menunaikan zakat, sabar kita menjauhinya. Nah ini kan, jadi apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, sabar kita menerimanya, menjauhinya. Jangan tidak mengeluh. Itu yang pertama. Yang kedua, ridha akan qada Allah. Arti ridha itu hati kita senang menerima keputusan Allah, menerima keputusan Allah Ta'ala. Ujar Allah Ta'ala, ikan tahun dulu mati, Maya, ayo ridha kan menerimanya. Umanya laki dulu menyatakan nih, pacaran mati, pokoknya 1 tahun lagi pacaran mati. Nah, ada kawan takut nih, makan lagi, makan lagi, penyakit mula anak aja lagi, mau pergi pacaran mati. Nah, itu rahasia kandungan. Kenapa kita kada diberitahu oleh Allah Ta'ala mati? Kenapa? Amunnya ditahuakan, ujung kita kada bang kita, kada kawan tampuh lagi dilian. Nah, ini salah satu rahasianya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan matinya seseorang supaya kita senantiasa taat kepada Allah. Nah, ini sabar kita menerima keputusan Tuhan itu toh. Nah, apa yang diputuskan oleh Allah Ta'ala dari bisi penyakit apakah, sabar aja menerimanya. Jangan gerung. Bilanya ke gerung itu makanya kador itu kada senang hati apa yang diberi oleh Allah Ta'ala. Kada senang hati apa yang sudah diputuskan oleh Allah Ta'ala. Daun garing, sakit gigi, sakit kepala, gerung. Aduh, sakitnya kepala, cakuk, untuk ada pukul. Ada yang berbeda dalam pucus di berbeda dia. Sapu tangan sudah dibebat ya, kepada yang tinggi nih. Berbeda dalam pucus, malah genting kepala. Apa nyaman bila sakit kepala tuh berbeda dalam pucus, apa nyaman kan buat sakitnya itu kan. Yang pertama sakit kepala, yang kedua sakit kan berbeda dalam pucus. Kenapa yuk dia matinya dia curang dijalan kepala, inya kan orang sakit kepala tuh ranggang kepala. Nya bilanya ranggang mau terus sakit kepala, jadi bilanya di bebannya berbisit, berempat, apa itu tuh sakit kepala. Yang ketiga yaitu syarat sah Islam, yakin dan ikhlas. Kalau yakin di dalam hati kita nih tentang masalah ketauhidan, yakin. Tentang masalah kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, yakin akan tentang masalah Allah Ta'ala, sifatnya, zatnya, akalnya, itu yakin akan ini tetap. Lawan pulang ikhlas, menerima apanya aja ikhlas terus, tinggalkan orang ikhlas terus.
Aduh, tadi dulu kawan ikhlas sakan aja. Kalau tidak sahabat dulu nih. Ada kan tidak anak kawin dulu nih. Ya ada pengabulan kapan para behen di belakang lah. Ikung sudah berapa situ, seikung berapa, soalnya harus kawin. Seikung melampati berapa harus kawin tulang, seikung belum berapa situ. Sakannya kawin tulang 3 kali berturut-turut kawin terus di mana tempatnya tuh? Di padang bebinian di berapa di pas angin. Pengabulan juga sih tak. Nah, studio ini orang-orangnya ada sini nih. Beruntung meja torikat berapa di bawah kipas angin tipus. Ada salah setahun kawin. Anak begini yang kaju lah, jadi boleh berapa sih tak? Ada tahu langgarnya ada keramatnya. Coba kita tahu. Nah, kita dia yakin dan ikhlas nih langkah 3. Dan yang keempat yaitu mengikuti firman Allah dan menjauhi larangannya. Ini syarat orang sah Islam. Yang keempat ialah mengikuti atau mengikut firman Allah Ta'ala dan menjauhi larangannya. Napa Allah Ta'ala berfirman umpati aqimus sholah. Ya Allah Ta'ala umpati kerjakan olehmu akan sembahyang jauhi. Wa atuz zakat, tunaikan olehmu akan zakat jauhi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya Tuhan. Jauhi. Ayat itu menyuruh supaya mengerja puasa di bulan Ramadan jauhi. Nah itu artinya ikuti kita. Ini kadang Allah menyuruh tentang masalah sembahyang ayatnya ada di gawe. Allah menyuruh tentang masalah puasa ayatnya ada di gawe. Allah Ta'ala menyuruh tentang masalah zakat ada di gawe. Makanya kita disuruh supaya mengikuti firman Allah. Bila yang mengupati firman Allah itu termasuk salah satunya syarat sah orang beriman. Nah, mau pati firman Allah macam-macam Tuhan menyuruh deh. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ujar Tuhan. Salah satu daripada ayat Allah Ta'ala nih menyuruh supaya kita bersolawat. Dewi ini alhamdulillah kita sih bersolawat nih seminggu sekali. Syukur juga kita nih. Amun kita beristilah membaca sholawat, beristilah membaca dzikir, beristilah membaca istighfar. Bisa kita baca mau? Ya kalau bisa kita baca. Tapi alhamdulillah kita sih mau kumpulan malam minggu seminggu sekali. Nah ini mudah-mudahan ini Allah Ta'ala membukakan hati kita supaya istiqomah aja gitu ya. Adapun yang membinasakan Islam itu 4 perkara. Nah ini hati-hati. Nah menghancurkan keimanan di dalam diri kita nih ada 4. Bilanya ada 4 macam hancur beriman. Pertama, berbuat sesuatu dengan tiada diketahui. Berbuat sesuatu dengan tiada diketahui artinya urangi beramal tapi ada ilmu. Nah ini bagian nih. Cangkal tanya berdiam kurang tapi tidak ada ilmu. Masalah wudhu, orang sambil nggak tahu wudhu, gawinya terus. Bila orang beribadah tidak tanpa ilmu ditolak oleh Allah. Sampai yang ada di ilmunya ditolak oleh Allah Ta'ala. Wudhunya ada di ilmunya ditolak oleh Allah Ta'ala. Puasanya ada di ilmu ditolak oleh Allah Ta'ala. Walaupun sama gawiannya. Contoh nang berwudhu itu dulu nah. Sama aja gawiannya. Kalau orang berilmu, nang saikung berilmu, nang saikung kada. Nang saikung berilmu ini belajar, nang saikung ini kada berilmu ini kada belajar. Tapi sama aja menggawi. Membesuh muka, besuhnya juga. Membesuh 2 tangan, besuhnya juga. Menyapu kepala di sampingnya juga. Menganu talilan di sampingnya juga. Membesuh betis di besuhnya juga. Sama aja gawiannya itu tau.
Padahal sama gawiannya. Walaupun sama gawiannya lawan orang yang berilmu, nang kada berilmu ini menuruti gawiannya sama lawan yang berilmu, tetap ditolak oleh Allah Taala. Nah, ya amin. Makanya kita disuruh supaya menuntut ilmu. Di dalam kitab Syarah Sitin itu sudah dijelaskan, walaupun sama gawiannya lawan yang berilmu, nang orang ada berilmu nih manggawi. Walaupun sama gawiannya orang berilmu, tetap ditolak oleh Allah Taala. Di mana salahnya? Inya kada belajar atau kada menuntut ilmu. Wa in sodepa sekalipun sesuai, sekalipun sama, tetap mardudun ditolak oleh Allah. Nah, ini alhamdulillah kita nih menuntut aja. Alhamdulillah kita di sini banyak aja majelis-majelisnya. Di Subarang ada majelis taklim sambil apa? Anwar. Ayo. Nah, tuntut yuk ke situ. Nah, banyak sudah di majelis kalau kita ketinggalan, artinya kalau kita ada ilmu. Ini sakitnya menggauhi ibadah tapi kada ada ilmunya. Nah, yang ini sakitnya nih. Ditolak oleh Allah Taala, sembahyangnya ditolak, puasanya ditolak, ibadah hajinya ditolak. Pokoknya gawian perintah Allah manggawi tidak didasari dengan ilmu, maka ditolak oleh Allah Taala amal ibadahnya. Nah, bukannya pahala yang didapat, tapi adab yang didapat kenanya. Nah, salah itu deh. Bukannya salah bang, bang salahnya itu kalau menuntut, bang salahnya. Yang kedua, yang membinasakan iman diketahui tiada dikerjakan. Orang ini tahu aja tapi kan manggawi. Orang ini berilmu aja tapi kan manggawi. Nah, ini pulang nih. Yang pertama tadi orangnya cakal aja beribadah tapi kan ada ilmunya, ditolak juga. Ada yang kedua, inya ini berilmu tapi kan manggawi. Tidak terpaling itu kan. Musi sabudang bisi ilmu, musi sabudung, sabunung bisi ilmu atau peribahasa ditampayakan oleh Allah Ta'ala. Sabunung peribahasa ilmunya, tapi kan digawinya. Hati-hati, bila orang beribadah kepada Allah tidak tanpa ilmu bisa membinasakan iman. Hati-hati bila orang tuh beribadah, kenapa bila orang tuh berilmu tapi kan mau beribadah bisa juga membinasakan iman juga. Nah ini nih. Ya orang ilmu itu kan, namanya aja orang ilmu. Ya wah ini zamannya sudah di akhir zaman, banyak orang berisi ilmu. Bahkan buat para umat Rasulullah hampir berilmu bertaan, tapi banyak yang meninggalkan. Meninggalkan apa? Gawian yang dituntutnya ilmu. Belajar sekadar lalu aja, sekadar mendengar aja gawiannya ada di gawi. Nah ini menuntut ilmu cakal aja, menuntut ilmu tapi ada di gawinya. Gurunya menjelaskan tentang masalah zikir, tapi kan berzikir anak muridnya. Gurunya menjelaskan tentang masalah istighfar, menyuruh supaya berzikir, menyuruh supaya membaca istighfar, menyuruh supaya membaca sholawat, tapi kan digawinya padahal orangnya penuntut itu tak. Gurunya menyuruh pulang supaya jangan menyabeti di orang, supaya jangan diridengki, supaya jangan ada sangka jahatkan orang lain. Nah ini, padahal gurunya melarang digawinya. Nah, dia ambil. Ide kepalikannya deh. Menuntut ilmu itu mudah aja, nyampang aja menuntut ilmu. Imbah datang, duduk, imbah duduk, dangarakan. Imbah dangarakan, mengaruh guring. Dangarakan aja deh, dangarakan aja. Sekali ujungnya timbul. Nah, iya.
berpahala lah, berpahala aja tidak. Nah maka ini malam minggu beli lah, boleh. Ayo silakan, tapi di ujung. Keistimewaannya orang menuntut ilmu guring di tempat situ tuh keistimewaannya dosanya diampuni. Amunnya guring di rumah mustilah dosa diampuni. Guring di rumah belum tentu lagi dosa diampuni, tapi amunnya guring di majlis ilmu pasti diampuni oleh Allah Taala. Nah kalau guringan bertahan enak. Nah itu sih kalau undangan itu keistimewaannya itu tuh. Tapi bidak pang. Nah apa bidaknya kurang guring lawan yang kada. Amun masalah pahala dekat sama. Ampun apa dosa diampuni juga. Nang kada guring dosa diampuni, nang guring dosa diampuni juga. Bidaknya bang, bidaknya nang guring dapat ilmu, nang kada guring dapat ilmu, nang guring kada dapat ilmu, itu bidaknya. Tapi ini amunnya kada guring, mendengar aja dapat ilmu, tapi kada diamalkan pula, pik guring karena ininya. Aku hendak kayak empat belajar aja, tapi aku itu asa sopan. Anda kayak aku aja mau malam minggu tarekat, tapi apa asa sopan? Kenapa disupanakan? Asa Tuhan aku ya panuhannya kayaknya, nah panuhannya gimana bagus. Kenapa disupanakan de Amalia berkumpulan apa disupanakan? Menonton ilmu apa disupanakan? Tuhan aku ya. Apa masalah hubungannya Tuhan? Dan tuh kalampayan bang sini menonton ilmu sampai bercucu. Ayo. Sampai bercucu sini tak menonton ilmu. Kita hanya benak sudah LP. Hanya benak dari tuh kalampayan sampai bercucu tak menonton ilmu. Kurang menonton ilmu lawas-lawas benerin. Kadeda nang 5 tahun, kadeda. Kalau Pak Guruan menonton ilmu sidin 40 tahun Pak Guruan Pak. Wah ini sidin dibukur mengajak pesantren. Belajar sidin tentang masalah hadis 40 tahun sidin mengaji dari. Kalau dia Pak Guruan di dalam pagar rata-rata 20 tahun di Jawa di Bangil anu guru seorang Abdul Bangil 20 tahun rata-rata. 20 tahun 20, 40 kita wah ini berapa? Ayo 3 tahun apa sudah. Menurang bahari menonton ilmu ujian Pak Guruan nih bahari menonton ilmu mulai mananam nyiur isuk tulak hari siang tadi mananam nyiur tanam sudah ditanam nyiur isuk tulak berangkat buliknya tuh berbuah nyiur berapa tahunnya berbuah nyiur hanya bulik. Ada kita hanya seminggu kiplung sudah. Tapi hasilnya puas ampun orang. Bisa puas orang-orang bahari untuk ilmu itu bisa memuaskannya tetap. Ya kalau orang bahari bujur-bujur orang dituntut pulang. Kalau sejauh untuk ilmu banyak aja ini ilmunya. Mana-mana kan untuk ilmu asal yang bagus saja berita ilmu itu bagus, kalian ada bagus. Asal jangan menantang hukum syariat aja bagus beritaan. Mana-mana kan pesantren silakan, anak bapak tua majelis taklim silakan, yang penting untuk ilmu jangan kalian nonton. Sakurang-kurangnya seminggu sekali barang nonton ilmu sakurang-kurangnya atau seminggu sekali. Bilenya asa namun dia seminggu sekali, ayo setengah bulan sekali. Asa kabaretan setengah bulan sekali, sebulan sekali. Asa kabaretan belum sebulan sekali, 2 bulan sekali. Asa kabaretan setahun sekali. Asa kabaretan juga aduh salah lah, jangan nyasal kita mati. Nah ini mudah kita diberi oleh Allah Ta'ala hati
supaya terbuka untuk senantiasa menuntut ilmu. Amin. Ketiga, tiada tahu dan tiada mau bertanya. Ini bisa membinasakan iman yang ketiga. Kada tahu dihukum, kada mau bertakwa. Gawinya nih digawinya, pada hukumnya apa? Nyata-nyata kita nih kada tahu hukumnya. Bertakwa kada mau orang diurang. Nah ini macam binasa iman. Tapi nih kita sih bilang kawan diberikan mana baik, mana kada, mana wajib, mana kada, mana sunat, mana kada tahu hadi berikan sudah. Yang keempat yaitu mencela-cela orang yang berbuat baik. Bila orang berbuat baik bisa sambati pacangan bisa membinasakan iman. Orang menuntut ilmu disambati, orang beramalia disambati. Nah ini bahaya nih. Di akhir zaman banyak orang katuju menyambati gawian orang nang baik-baik. Orang tuh berbuat baik disambati. Umay wah inilah cangkal benar lah, parontot lah, umah pak amalia inilah, umah ay kawan kone, ayo kawan ay kawan darang ya, kawan memakai baju gemes, umah kawan nah, ada, kali main kawan nah, diuruti. Mak kawan berulang mainnya, mak berbuntut sulit mainnya. Nah, yang benar deh. Wayah ini banyak orang menyambati gawian yang baik-baik banyak itu sudah tak. Sunatullah disambet-sambeti. Gawian sunatullah itu disambet-sambeti. Bahkan tidak diulut-uluti. Ini kebanyakannya kawan memakai baju gamis dipindah diulut-ulut. Ini banyak ini sebenarnya. Kawan tidak memakai bulang diulut-ulut. Tapi sesuai dengan keadaan. Bilanya anak berbulan silahkan. Tapi bila ditakuni orang jangan makan di depan jawab. Ini ditakuni orang bulang kayak makanan ayam. Tapi bila ditakuni orang, wallahu a'lam bishawab. Allah Taala mengetahui jawabannya. Allah Taala harusnya. Tapi wah ini nang banyak benar nih. Gawian nang sunat-sunat itu dibawa gawian nang salah. Gawian sunatullah nih dibawa gawian nang salah. Nah, apa gawian sunatullah? Berbaju gamis sunat kalau ini tetap. Baju gamis itu sunat di apa di gawian nang sembahyang. Sekalinya dibawa di jalanan. Nyor kali di belakang si dia sekalinya. Maka itu gamis membentakan kurang. Banyak nih kayak ini nih. Gawian sunatullah dicampur maksiat. Pindah iya maka itu gamis sorban di bawah tapi menyembah di orang. Pindah iya maka itu gamis mah. Apa bajunya harmain kan? Nur Nur apa? Anur kan? Wah ini baju bagus benar. Bajunya aja yang bagus tapi pakaian kali bagus. Sopan benar gawian yang memakai sunatullah tapi menyambeti di orang gawian. Ya benar ini. Ada juga yang tidak nama juga yang tidak etik. Baju gamis di bawah ada bedegum mereka. Ada bedegum apa ya? Tiba juga nih. Beacaraan orang malam acaraan tahun apa beacaraan malam ada eletnya diputar nampunnya nang bedegum mereka tak. Sekalinya tulak makanya juga bisa. Bersambunyi di higa panggung dibacanya bila ilah khairat pulang bacanya lah. Nah kalau kawan kita membaca juga bis pulang kesini. Nah pulang nih buku selawat dibaca. Aku kadenak tak tinggal amaliah kok. Ya. Amun-amunnya kada aku baca malam nih dan guringnya apa ini tak guring lagi.
Itu pada runtuh oleh bangunnya. Ya benar. Bagus saja bisnis itu kan bagus, kesurban bagus, pulang bagus. Nah, jangan sampai itu kan boleh. Kada boleh menyambet-nyambeti orang pakai baju gamis. Bila menyambeti orang pakai baju gamis, mali cihakan. Bahwasanya tahu hukumnya sunat itu dicihakan murtad hukumnya. Nah ini murtad, itu ada yang murtad kan di pengrasak itu tahu. Nah makanya di sini yang bisa membinasakan iman yaitu yang keempat mencela-cela orang berbuat baik. Pokoknya jenis gawian yang baik jangan disambet-sambeti, dukung aja, didukung, jangan ada macam-macam gawian yang baik itu tahu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita senantiasa mengerjakan amalia serta istiqomah, dan mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah, dosa dulu bapak kita, dosa anak-anak kita, dosa laki-laki kita, dosa bini-bini kita, dosa orang yang sayang kepada kita, dan dosa guru-guru kita. Mudah-mudahan kita di sini tak kumpul, di akhirat dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta Rasulullah beserta para aulia Allah. Amin. Kita terakhir berkah kita di sini Japuri kasamania Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, bisa di akhir hayat kita mudah mengucap kalimat la ilaha illallah, mati dalam keadaan beriman. Amin amin ya rabbal alamin. Nah jadi kita di sini kehilangan satu anggota meninggal 1 minggu yang lalu, kita hati-hati membaca Fatihah 4. Mudah-mudahan kita doakan sidir mulai awal 4 membaca Thoriqat Samaniyah sampai sidir sampai akhir hayat sidir. Mudah-mudahan amal ibadah sidir diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi kama lam yahdi kamalika wa adada kamalih. Allahumma ja'al awsil wahdi wa balagh wa taqabbal fadla ma qara'na qira'ati kitab asrarus salat wa Fatihah 4. Wa ma'amilna min anwa'il khaira bi fadlika wa judika wa karamika wa sarika fi hadzal majlisil mubarak, hadiyatan wasilatan wa rahmatan nazilatan wa barakatan syamilatan wa sadaqatan mutaqabbalatan qadimul dzalik wa nubihi wa berati sayyidina rasulillah sahibi syafaatil uzma inda wa sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa sayyidil anbiya wal mursalin wa ala ali kulli wa sahbihi qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim min al awliya wal ulama wa syuhada was sholihin, khususan ila Thumma ila arwahi kulluha minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'anhum. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al quburahum min hufratin niran. Allahumma anzil rahmata wa ni'mata wa maghfirata wa syafa'ata ila arwahihim. Rabbana
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.